Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok praktikum keamanan cyber akan menjelaskan mengenai eh, lab anatomi malware. Pada lab ini eh, tujuannya itu untuk meneliti dan menganalisis berbagai jenis malware. Pada di sini kita menggunakan mesin pencarian untuk mencari malware, lalu memilih 4 contoh malware masing-masing dari jenis berbeda. Misalnya di sini ada Trojan, lalu ada hoax, ada adware, ada PUP, exploit, lalu vulnerability. Nah, untuk masing-masing malware tersebut, kita mencatat informasi seperti apa yang dilakukan oleh malware tersebut, kemudian bagaimana cara penularannya, lalu dampak yang ditimbulkan. Lalu pada bagian B di sini kita membaca informasi mengenai eh, malware yang kita temukan, lalu memilih satu dan menjelaskan apa yang dilakukan, cara penyebaran dan dampak yang disebabkan, yang ditimbulkan. Apa yang dilakukan di sini kita memilih eh, Crocodilus. Yang dilakukan oleh Crocodilus ini adalah mencuri frasa pemulihan dompet kripto dari perangkat Android, kemudian memungkinkan akses tidak sah ke aset digital pengguna. Cara penyebaran itu adalah melalui aplikasi palsu yang menyamar sebagai perangkat lunak sah. Seringkali didistribusikan melalui toko aplikasi tidak resmi atau tautan phishing. Nah, dampaknya itu adalah pengguna dapat kehilangan akses ke dompet kripto mereka yang mengakibatkan kerugian finansial signifikan. Eh, Pada lab selanjutnya ini kita akan menjawab pertanyaan. Kita langsung saja pada bagian A di sini. What are the three methods used in social engineering to gain access to information? Nah, di sini ada tiga. Yang pertama electronic access. Contohnya adalah phishing, spear phishing, baiting, dan malware lewat email atau situs web palsu. Lalu ada physical access seperti pretexting atau membuat skenario palsu, tailgating atau mengikuti orang masuk ke area terbatas, dan quid pro quo, tukar jasa dengan informasi. Lalu yang terakhir ada sosial media seperti penggunaan informasi pribadi dari media sosial untuk menciptakan serangan yang lebih meyakinkan atau membangun profil palsu untuk menjebak target. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Kita masuk pada bagian B. Apa saja tiga contoh dari social engineering attack dari dua metode pada step 2A. Yang pertama ada phishing email seperti kasus RSA tahun 2011. Email dengan lampiran 2011 recruitment plan yang berhasil menipu karyawan dan mengeksploitasi kerentanan Adobe Flash. Yang kedua ada pretexting seperti penyerang menyamar sebagai auditor TI eksternal dan berhasil meyakinkan staf keamanan untuk memberikan akses fisik ke gedung. Yang ketiga ada tailgating, yaitu penyerang berpura-pura sebagai kurir, lalu masuk ke gedung dengan mengikuti karyawan yang sah saat pintu dibuka. Yang ketiga ada kenapa social networking adalah social engineering, ancaman social engineering. Media sosial seringkali mendorong pengguna untuk membagikan informasi pribadi seperti nama lengkap, tanggal lahir, nama hewan peliharaan, dan sebagainya, yang bisa digunakan penyerang untuk menjawab pertanyaan keamanan atau menyusut serangan spear phishing. Penyerang juga bisa membuat profil palsu untuk membangun hubungan kepercayaan, seperti kasus LinkedIn dengan akun palsu yang menargetkan perusahaan pertahanan dan teknologi. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan how can bagaimana organisasi mendefend itself from social engineering attacks. Ini ada 4 bagian, yaitu yang pertama pelatihan keamanan untuk memberikan pelatihan kesadaran keamanan yang mendalam dan disesuaikan dengan tipe kepribadian dan peran individu dalam organisasi. Yang kedua, uji kepribadian menggunakan metode seperti Ocean untuk mengidentifikasi siapa yang paling rentan terhadap serangan. Yang ketiga, simulasi dan pengujian, melakukan simulasi spear phishing dan memonitor respon karyawan untuk mengukur efektivitas pelatihan. Dan yang keempat, integrasi budaya keamanan, menjadikan keamanan sebagai bagian dari budaya organisasi bukan sekedar formalitas. Dan pertanyaan terakhir,
What is the SANS Institute, which authored this article? Ya, SANS ini adalah organisasi pelatihan dan sertifikasi keamanan informasi terkemuka yang didirikan pada tahun 1989. Mereka menyediakan pelatihan langsung, sumber daya, dan white paper untuk membantu para profesional keamanan menghadapi ancaman dunia maya, termasuk teknik social engineering, artikel methods for understanding and reducing social engineering attacks. Ditulis oleh Michael Alexander dan diterbitkan oleh SANS Institute pada tanggal 3 Mei 2016. Baiklah, sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan eh, tentang modul ini. Sekian dan terima kasih.